Dalam hati saya untuk saudara semua yang hadir hari ini, ibarat yang saya layani, bahwa di mana masih ada sisa 2 bulan kita mengakhiri tahun ini. Mungkin selama tahun ini 10 bulan berjalan, banyak doa-doa saudara yang belum dijawab. Tetapi hari ini sesuai dengan janji Tuhan, Tuhan mau menjawab doa-doa saudara. Yang setuju katakan amin. Saudara, kita sudah menerima kepastian keselamatan. Tadi kita baru saja menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita diberikan sebuah kepastian bahwa di saat kita mati, kita sudah punya tempat di surga. Amin Bapak Ibu. Siapa di sini percaya mati pasti masuk surga? Angkat tangan. Yang mau duluan lebih tinggi. Loh, ada yang beberapa ya saudara ya. Apakah kita perlu doakan di sini? Dan saya yakin dan percaya bukan hanya Dia memberikan kita berkat yaitu surga. Tetapi saya juga sebagai hamba Tuhan percaya Tuhan memberikan kita sebuah janji. Kita juga menikmati surga di dunia ini. Amin. Kita mengalami surga di dunia kenapa? Karena kita tahu dari ayat yang kita baca. Bahwa kita punya Tuhan yang mendengar dan Dia bukan hanya mendengar. Tetapi Dia menjawab doa-doa saudara dan saya. Mungkin hari ini saudara mengalami pintu yang tertutup. Mungkin saudara berkata dengan saya, Pastor Michael, banyak jalan-jalan yang tertutup dalam hidup saya. Banyak jalan-jalan buntu dalam kehidupan saya. Saya tidak lihat ada jalan untuk saya bisa maju atau saya bisa menerima berkat Tuhan. Ada yang bilang sama saya seperti ini, Pastor, saya lihat ke depan gak ada jalan. Saya lihat ke belakang gak ada jalan. Saya lihat ke kiri, ke kanan gak ada jalan. Apa yang harus saya lakukan? Saya beritahu gini. Mungkin saudara ke depan gak ada jalan. Ke belakang gak ada jalan. Kanan kiri gak ada jalan. Tapi masih ada satu jalan, yaitu ke atas. Kita bisa doa kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa-doa saudara dan saya. Kasih tahu kanan kiri, masih bisa ke atas. Saudara, 3 minggu yang lalu saya khotbah di tempat ini. Saya mengkhotbahkan tentang seorang yang lumpuh yang dibawa oleh 4 temannya. Saudara masih ingat? Di mana Tuhan Yesus sedang mengajar. Di mana mereka memasuk ke ruangan itu gak ada kursi. Gak ada tempat buat mereka. Tetapi mereka melihat meskipun gak ada jalan. Di depan, di belakang, di kanan kiri. Mereka mencari jalan dan menemukan di mana? Di atap. Saya mau beritahu, dalam hidup saudara dan saya pasti ada jalan. Amin. Kita lihat di sini, atap masih belum dibuka. Artinya masih ada tempat buat kita saudara. Masih ada jalan buat kita. Saya mau beritahu, gak ada masalah di dunia ini. Gak ada persoalan di dunia ini yang tidak ada jalan keluarnya. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang berjanji pasti membuka pintu buat saudara dan saya. Amin. Dan kita bersyukurnya Tuhan bukan cuma janji. Tetapi Tuhan juga memberikan kita langkah-langkahnya. Wow. Begitu hebat Tuhan kita. Amin. Dia bukan hanya, aku akan jawab. Aku akan mengabulkan doamu. Tetapi saya catat di slide, Dia sudah berikan kita steps-nya. Dia sudah memberikan saudara dan saya langkah-langkahnya. Dan kita sudah bisa baca tadi di ayat 7. Coba dibuka lagi, Matius 7 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama sekali lagi supaya meresap di dalam pikiran kita. Kalau kita mau doa kita dikabulkan Tuhan. Baca sama-sama, 1, 2, 3 apa? Mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu. Lanjut, carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka. Nah jadi Tuhan udah kasih kita langkahnya. Dia bukan cuma jawab, aku menjawab doamu. Tapi ini loh caranya. Wah. Disuruh yang pertama minta. Kedua cari. Yang ketiga ketok. Ulangin sama-sama. Minta, cari, ketok. Sekali lagi apa? Minta. Tanamkan itu supaya nanti saudara turun bau daging yang dimasak. Saudara ingat. Minta, cari, ketok. Kasih tau kanan kiri. Minta, cari, ketok. Bukan ketok magic saudara ya. Ya di rumah tulis di live chat. Minta, cari, dan ketok. Tuhan udah kasih jalannya. Kalau kita baca Alkitab, kita rajin baca Alkitab. Sebenarnya Tuhan ini sudah kasih kita banyak petunjuk-petunjuk. Banyak langkah-langkah, steps that we have to take. Untuk doa kita dijawab Tuhan. Minta, cari. Oke, kita semua udah tahu itu. Tapi pertanyaannya seperti ini. Saudara udah minta, udah cari, udah ketok. Saya mau tanya, ada gak yang saudara doakan belum dijawab? Udah dijawab semua. Ya udah ngapain saudara datang ya kan?
Saya tanya sekali lagi. Saudara udah minta? Udah cari? Udah ketok? Ada nggak yang nggak dijawab? Nah, artinya there must be something wrong. Pasti ada sesuatu yang salah dengan caranya kita. Setuju nggak dengan saya? Karena Tuhan udah janji. Kalau kamu minta, aku pasti akan jawab. Siapa yang minta pasti akan diberi. Loh, kita udah minta, nggak diberi. Nah, kita harus cari tahu. Kenapa Bapak Ibu Saudara dan saya, kita udah minta, cari, ketok, tapi belum dijawab. Bahkan tidak dijawab sudah bertahun-tahun. Nah, hari ini kita mau belajar apa ya sebenarnya yang salah tentang cara kita minta, cari, dan ketok. Apa salahnya? Mungkin kita salah pemahaman tentang minta. Atau mungkin kita udah minta dengan benar tapi cara kita mencari tidak benar. Atau mungkin ketoknya yang kita tidak mengerti. Nah, hari ini saya sebagai gembala, Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya mengajarkan kepada jemaat Tuhan bagaimana kita bisa mengalami doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Dengan cara sekali lagi minta, ayo cari dan ketok. Hari ini saya mau tutup khotbah saya mau tunjukkan kepada saudara ada 3 prinsip untuk doa kita dijawab Tuhan. Saudara mau doanya dijawab Tuhan, amin? 3 prinsip. Kita mau dalami sama-sama, minta, cari, ketok. Yang pertama, buka Matius 7 ayat yang ke-7. Ayo kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Apa? Mintalah maka akan stop di situ. Kita sekarang masuk dalam prinsip yang pertama, yaitu kita minta. Senggol kanan kiri, minta dong. Nah, hati-hati itu biasanya istri-istri minta loh Pak, itu loh Pak, dengerin Pak, minta. Minta. Disuruh minta. Pernah minta enggak? Loh, ada yang tertawa di situ. Kenapa Pak? Pernah minta? Pernah. Dan saya mau garis bawahi gini ya. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang perlu diajarin untuk minta. Minta perlu diajarin enggak? Enggak. Hal yang paling sederhana, bayi lahir. Bayi lahir pertama dia ngapain? Hah? Khotbah. Nggak ada, nanti anak saya lahir terus tiba-tiba shalom, nggak ada saudara. Anak siapapun hamba Tuhan pun lahir tetap mirip ya. Memang dulu saya mau jadi voice actor saudara tapi nggak jadi ya kan. Anak saudara lahir. Dia sedang ngapain itu? Ngapain seorang bayi nangis? Apa? Memenuhi suasana. Bayi ngapain nangis? Minta. Minta apa? Kita nggak tahu. Bapak-bapak nggak tahu. Yang tahu ibu-ibu. Ibu-ibu itu hebat. Anaknya nangis apa dia udah ngerti. Susu ini minta susu. Oh ini minta ganti popok. Nah ibu-ibu itu hebat. Nah tetapi dia pada intinya nangis karena dia minta. Nah itu hal yang kita semuanya nggak perlu diajarin. Kalau hal memberi perlu diajarin nggak? Waktu Tuhan tanya minta apa, dia tidak minta satu hal yang tidak spesifik. Tapi dia minta, Tuhan aku mau bisa memimpin dan bisa memerintah dengan baik. Lihat. Dan akhirnya Tuhan bukan hanya memberikan dia itu, tetapi memberikan dia yang lain. Tetapi pada intinya permintaannya itu spesifik. Ada satu lagi, coba baca di dalam perjanjian baru. Coba buka batu saya, Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Ayo, Lukas 18 ayatnya ke-35 sampai 43. Saya tunjukkan buat saudara. Saya bacakan ya. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Lalu ia berseru, sama-sama apa? Yesus anak Daud kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku. 40 dikatakan lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya. Ayat 41 sama-sama 1, 2, 3. Apa?
Stop di sini. Saya mau tanya, Tuhan Yesus tahu nggak dia buta? Tetapi tetap Tuhan tanya. Tuhan nggak langsung ngomong, buta ya, sembuh. No. Ditanya, ketemu Bartimeus, apa yang kau kehendaki supaya aku? Tuhan tanya secara spesifik, apa yang kamu minta? Yang jelas bukan cuma teriak-teriak minta tolong berkati aku. No. Tetapi apa yang kamu inginkan aku perbuat bagimu? Jawab orang itu sama-sama, apa? Tuhan supaya aku? Kenapa ditanya? Karena mungkin jawabannya bisa berbeda. Mungkin permintaannya bisa, Tuhan kasih aku, karena dia pengemis. Tetapi Tuhan mau secara spesifik, kasih tahu kepadaku apa yang kamu minta. Apa yang kamu hendak, aku perbuat untuk kamu. Bartimeus menjawab, supaya aku bisa melihat. Saudara, Tuhan itu ingin kita itu spesifik dalam permintaan kita. Jangan global, gak bisa. Memang Tuhan maha tahu. Tetapi Tuhan tetap ingin saudara dan saya itu mintanya spesifik. Kalau roti minta roti. Kalau ikan minta ikan. Mungkin selama ini doa kita gak spesifik. Global. Oh Tuhan berkati aku dalam segala hal. Loh dalam hal apa? Nah kalau kita punya visi kita udah tahu Tuhan berkati bisnisku yang ini, yang ini. Tuhan tolong aku mau lakukan ini dan itu. Apa yang saudara minta dari Tuhan hari ini? Coba dibuat lebih spesifik. Hari ini saudara yang doa minta jodoh tadi. Ya di sini saya lihat banyak anak-anak muda. Doanya yang spesifik. Ya doanya sudah harus spesifik. Tuhan aku ingin yang seperti ini. Yang laki-laki contohnya kalau minta jodoh. Tuhan aku mau jodoh. Spesifik jangan cuma jodoh. Laki-laki, Tuhan aku minta jodoh perempuan. Itu saya garis bawahi. Ya, karena nanti kalau nggak dispesifikasi nanti, nah ya saudara tahu sendiri ya kan. Nah, aku minta yang seiman. Nah, aku minta yang kayak gini. Harus ada permintaan yang spesifik. Dan jangan doa, Tuhan sembarang wis. Nah, nanti dikasih yang sembarang saudara marah ya kan. Doanya minta yang spesifik, tapi jangan terlalu berlebihan. Ada cewek-cewek zaman sekarang kriterianya terlalu tinggi. Mintanya yang tinggi, ganteng, six pack, punya toko emas. Orang tuanya sakit-sakitan, dan dia anak tunggal. Loh iya, kayak Lee Min Ho mukanya, ditambahin. Iya kalau yang cewek yang minta ini cantik. Gak taunya bertolak belakang dengan yang dia minta. Memang buat si perempuan yang Lee Min Ho ini berkat. Tetapi bagi Lee Min Ho, perempuan ini musibah terbesar dalam hidupnya. Saudara, doa itu spesifik. Jodoh ya, saya tadi kasih contoh. Kenapa? Karena dulu waktu saya cari jodoh, ya Pastor Michael dulu pernah cari jodoh. Pastor Michael cari jodohnya gimana? Carinya di gereja. Iya, pendeta dapatnya dari jemaat saudara. Saya waktu itu, istri saya ada di ibadah ini, ya puji Tuhan. Saya waktu itu beberapa tahun yang lalu, saya cari tuh di gereja. Saya tapi doa dulu sama Tuhan. Tuhan, aku minta jodoh dari Tuhan. Saya mintanya cantik. Iya dong, cantik. Yang baik. Dan saya minta ada satu lagi. Tuhan, aku minta pasanganku ini mau menemani aku di gereja dari pagi sampai malam. Kenapa? Karena dulu gereja kita ini 10 kali ibadah. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang WL saya semua. Nah kan saya gak bisa ngedate hari Sabtu, Yud, hari Minggu di gereja seharian. Saya minta Tuhan yang mau menemani saya di gereja dari pagi sampai, gampang gak? Gak gampang, sekarang maunya healing terus setiap minggu ya kan. Saya doa Tuhan gak nemu-nemu. Tuhan kok gak nemu-nemu. Akhirnya di salah satu ibadah saya lihat ada seorang cewek dari balik papan. Saya di depan papan. Saya lihat, wah kok kelihatannya baik. Saya aja ikut retreat. Terus habis itu udah PDKT. Akhirnya saya ajak ngedate Pak. Ngedate pertama di Pasar Atom.
Jadi yang muda-muda kalau ngedate pertama jangan minta Angus ya. Atau minta Hurricane Grill atau Union ya. Itu nanti kalau udah pacaran berapa bulan ya kan memang enak. Saya ajak ke Pasar Atum, makannya pizza. Bukan Pizza Hut tapi pizza di cup itu loh saudara ya kan. Kita makan berdua. Lalu saya tanya sama dia. Panggilnya gak mungkin sayang ya, belum apa-apa saudara. Saya panggil Selin, namanya Selin Monica Gani. Saya bilang, mau nggak hari Minggu kan aku seharian, mau nggak nemeni Koko? Saya panggil diri saya Koko. Ya kan biar romantis dong. Mau nggak nemeni Koko hari Minggu seharian di gereja dengan maluan? Mau asal ada Koko. Wah. Dan akhirnya hari Minggu sampai hari ini dia menemani saya di gereja. Kasih tepuk tangan dan akhirnya kita bisa mengembalakan tempat ini. Dan kabar baiknya tahun depan sudah ada Michael Junior. Jadi kalau sudah lihat istri saya gak banyak muncul. Ya. Gini ya, Tuhan berkati kita tuh sesuai gini. Kita minta dulu living, not lifestyle. Saya ulangin lagi. Minta living dan bukan, ini penting. Karena hari-hari ini banyak orang lebih mentingkan lifestyle daripada, hari-hari ini lifestyle itu kadang-kadang lebih penting. Yang kita pamerkan di sosial media lebih penting daripada kehidupan. Banyak orang ya tabungan gak punya, ya rumah belum punya, hal-hal pokok belum punya, tapi handphonenya iPhone 15 Pro Max yang titanium. Loh, mintanya Tuhan berikan aku 15. Loh, sedangkan kita sendiri untuk pokok belum dipenuhi. Kita nyusahin orang, tapi kita mintanya keinginan, Tuhan gak kasih. Karena Tuhan gak pernah melayani keinginan saudara. Lifestyle itu akibat dari apa yang saudara kerjakan. Living itu dari Tuhan, kebutuhan pokok. Artinya hari ini Bapak Ibu minta sama Tuhan bukan lifestyle, tapi living untuk hidup. Kasih tahu kanan kiri, jangan lifestyle terus. Kadang-kadang banyak orang ya demi lifestyle mengorbankan banyak. Akhirnya jangan pura-pura gak dengar Pak. Pinjol. Tambah pelan saudara. Kenapa? Korban. Pay later. Wah. Akhirnya apa? Terjerat. Kenapa? Demi pamer di sosial media. Sekarang pinjol parah banget ya. Wah, semua orang terlilit. Banyak yang terlilit. Saya taunya dari mana? Saya baru tahu. Gak taunya ada jemaat yang pinjol. Tapi nama orang darurat. Pastor Michael Gunawan dari GSJS. Ini segera bertobat sebab kerajaan sudah dekat. Karena saya tiba-tiba ditelepon. Tiba-tiba, Bapak kenal orang ini? Enggak. Loh, dikatakan ini Bapak. Aduh. Ya, semoga di sini gak ada yang setuju katakan amin. Yang sudah bertobat. Oh gak ada yang amin ya, puji Tuhan. Berarti bukan di ibadah ini, mungkin jam 12 ya kan. Nah, Bapak, Ibu, ayo minta sama Tuhan untuk kebutuhan. Saudara butuh, Tuhan aku perlu berkat supaya sekolah anakku ini bisa dibayar. Saya percaya Tuhan pasti jawab. Tuhan aku perlu anak-anakku ini, kalau aku meninggal kira-kira anak-anakku ini gimana? Saya gak punya warisan. Saya perlu berkat dari Tuhan supaya aku bisa, supaya anakku hidupnya terjamin. Saya percaya pasti Tuhan akan menjawab doa-doa saudara kalau itu memenuhi kebutuhan saudara. Sebab firman Tuhan berkata, aku akan memenuhi segala kebutuhan. Sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan ya. Jadi mintanya yang benar. Kita gak perlu pamer. Kita gak perlu lifestyle. Living dulu. Yang kedua sekarang. Kita udah yang pertama minta. Ayo yang kedua. Jadi kita udah selesai mintanya. Kita udah tahu. Matius 7 ayat 7 tampilin. Matius 7 ayat yang ke-7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka kamu akan. Nah sekarang yang kedua. Sesudah minta, follow up-nya apa? Cari, seek, and you shall find. Dari sini Tuhan Yesus menegaskan sebuah prinsip di dalam Alkitab. Iman tanpa perbuatan adalah, saudara boleh minta, tapi harus disertai dengan usaha dan perbuatan. Firman Tuhan berkata orang yang tidak mau bekerja tidak
dan dapat upahnya. Amsal 18 ayat 9 tampilkan. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari artinya orang yang malas saudaranya saudara yang ngomong bukan saya. Firman Tuhan gak pernah ngajar orang malas. Hai orang malas, dengar baik-baik. Saya saudara yang malas, yang kerja gak mau, yang kerjaannya cuma doa minta tapi gak bekerja. Doamu gak dijawab sama Tuhan. Karena Tuhan tetap mengajar kita prinsip harus rajin bekerja. Yang setuju katakan amin. Saya berkata, wah pastor kan kita sudah menerima kasih karunia. We have the grace of God. No. Grace of God applies for your salvation. Yang namanya kasih karunia Tuhan berlaku untuk keselamatan. Setuju dengan saya? Supaya kita semuanya kalau mati siapapun kita, pendeta maupun jemaat semuanya mati pasti masuk. Itu kasih karunia. Tetapi for your life, saudara berhasil atau tidak, saudara mendapatkan keberhasilan dalam pekerjaan saudara juga tergantung dengan kerja keras kita. Yang setuju sama-sama katakan amin. Kita harus berusaha. Kita udah minta, pastikan kita berusaha. Tapi ada orang yang udah berusaha, gak dapat. Nah artinya juga ada yang salah dengan usaha kita. Nah kita bedah sama-sama. Nah saya tunjukkan ya dari Alkitab. Prinsipnya mencari, prinsipnya seeking yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah yang pertama baca di ayatnya yang ke-9 sampai 11. Saya ulangin lagi. Ya, Matius 7 ayat 9 sampai 11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? 11 baca sama-sama. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi apa? Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang. Nah, di sini kita belajar prinsip pertama, yaitu dia apa? Kita harus cari di tempat yang benar. Ulangin sama-sama, mencari di mana? Di 3 ayat ini sebenarnya Tuhan Yesus nunjukin ada 3 pribadi. Loh, 3 pribadi di mana? Yang pertama, tampilin lagi Matius 7 ayat 9. Pribadinya gini, Matius 7 ayat 9. Adakah seorang daripadamu memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Ini pribadi yang pertama. Yaitu seorang papa yang baik. Setuju nggak? Pasti kasih yang baik kepada anaknya. Yang kedua, tampilin. Ayat 10. Matius 7 ayat yang 11. Lanjut. Ya, ini tetap bapak yang baik. Dan jika kamu yang apa? Nah, ini yang kedua. Ada bapak yang jahat. Jadi ada pribadi yang Tuhan Yesus sebut. Ada bapak yang baik, papa yang baik, orang tua yang baik. Ada orang tua yang apa? Jahat. Lanjut ayat 11. Ayo tampilin lagi. Apalagi bapamu yang, ini pribadi yang ketiga. Ada bapak yang baik di dunia. Ada papa yang jahat di dunia. Ada papa atau bapak di. Nah ini 3 tempat kita bisa cari jawaban itu. Kita bisa minta dari 3 ini. Kita bisa minta dari papa kita yang baik. Saya, puji Tuhan saya punya papa yang baik, Pak Pendeta Samuel Gunawan. Ada bapak yang jahat, ada bapak yang di sorga. Nah ada orang yang mencarinya itu dari 2 yang pertama. Karena itu hari-hari ini banyak anak-anak ribut karena karena warisan bisa tonjok-tonjokan, bunuh-bunuhan, tembak-tembakan. Setuju sama saya? Kenapa? Karena carinya di 2 yang pertama. Saya berharapnya sama papa yang baik maupun papa yang jahat untuk warisan. Itu tempat yang salah. Hari ini kalau saudara berharap sama manusia, orang tua pun. Itu udah tempatnya yang salah. Gak boleh ya. Kita jangan berharap sama manusia. Yang setuju katakan amin. Karena saudara berharap sama manusia, ujung-ujungnya pasti satu. Pasti coba tampilin 3 pribadi. 2 pribadi yang pertama, bapak yang baik maupun bapak yang jahat. Satu saat punya potensi mengecewakan saudara dan saya. Orang tua pun bisa mengecewakan, manusia bisa mengecewakan. Tapi kadang-kadang kita selalu berpikir, kita kadang-kadang gini ya, minta sama Tuhan, tapi berharapnya sama itu salahnya. Tuhan berkati aku, Tuhan gini. Tapi kita berharapnya sama orang. Oh nanti orang ini yang tolong aku. Loh itu namanya bukan berharap sama Bapa di surga. Itu berharap sama manusia. Saya belajar untuk gak jadi orang yang seperti itu.
Saya doa sama Tuhan, saya berharapnya hanya kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Wanita pendaran 12 tahun. 12 tahun dia berharap sama dokter. Apakah ada yang salah tentang dokter? Gak ada. Saya pun dulu sekolah dokter, saya kenal banyak dokter. Doctors is a good profession. Saudara jadi dokter, dokter itu baik, dokter itu bagus. Buat saudara yang perlu, saudara harus ke dokter. Jangan bilang, saya gak perlu ke dokter. Saudara tetap perlu ke dokter. Tetapi jangan menaruh harapan saudara penuh kepada dia. Wanita pendaran itu akhirnya dia buat dia menyadari satu hal. Saya gak boleh berharap sama dokter. Saya berharap sama Yesus. Dia datang ke kaki Yesus. Dan di situ dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan. Kenapa? Dia taruh pengharapannya di tempat yang tepat. Bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Bapak Ibu carilah di tempat yang tepat. Dan yang kedua, carinya apa? Sebelum kita mencari yang lain, jangan cari cara dapat berkat, itu caranya Tuhan. Tapi cari dulu kehendak Bapa. Cari dulu kehendak Tuhan. Coba renungkan, apakah yang saya minta sudah sesuai atau tidak dengan kehendak Tuhan. Coba renungkan ini selalu. Yang saya minta ini sudah enggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada orang yang doa seperti ini, Tuhan, saya berdoa mertua saya cepat dipanggil Tuhan. Nah, ini kehendak Tuhan enggak? Nah, tentunya tidak. Tuhan, aku berdoa perusahaan sebelah bangkrut. Nah, gak sesuai. Pastikan yang saudara minta sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah itu baik? Apakah itu membangun? Apakah itu jadi berkat? Dan yang ketiga, datanglah cari dengan sikap yang tepat. Kita udah datang sama Tuhan, kita tahu kehendak Bapa. Datanglah dengan sifat yang tepat. Sebagai anak, datang dengan apa? Usaha dan semangat. Ayo yang kerjanya yang semangat. Cablek kanan kiri, semangat. Ya, jangan ngomong I hate Monday. Jangan. Wah besok hari Senin. No. Semangat kerjanya. Percayalah Tuhan pasti berkati saudara. Amin. Nggak perlu ya kasih tepuk tangan yang paling meriah. Nggak usah bilang I hate Monday. No. Ada banyak orang cuma thank God it's Friday. Kan gitu. No need. Thank God for every day. Bersyukur. Datang, kalau Tuhan lihat saudara semangat pasti diberkati sama Tuhan, amin. Datang dengan ketulusan, kerendahan hati. Karena itu firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang miskin. Kenapa? Orang miskin itu rendah hati di hadapan Tuhan. Yang ketiga, tampilin. Punya hati yang besar. Ulangin sama-sama, punya apa? Hati yang kalau gak dijawab pun, saya tetap berkata, Tuhan Yesus itu baik buat saya. Yang mau tepuk tangan yang paling meriah. Pemain musik boleh bantu saya naik. Yang ketiga yang terakhir. Matius 7 ayat 7. Yang pertama kita disuruh apa? Minta. Yang kedua disuruh apa? Cari. Carinya di tempat yang benar. Berharap yang benar. Berharap dengan cara yang benar. Sesuai dengan kehendak Bapa. Yang ketiga, minta, cari. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan. Kita kan sering minta maka akan diberikan, cari maka akan mendapat, ketoklah maka akan dibuka. Saya mau tanya, yang diketok apa? Pintu sing mana? Ayo, kita kan ini kan klise, ayat ini kan klise banget ya. Wah, mau ketok maka sing diketok apa? Ketok magic. Ayo Bapak Ibu coba, ini kelihatannya Pastor this is so simple. No, this is not simple. Kalau simple semua orang doanya dijawab. Apa yang diketok? Yang diketok itu hatinya Tuhan. Itu yang perlu diketok. Hatinya. Tadi pagi jam 6 saya khotbah di online. Judulnya menggerakkan hati Tuhan. Ketoknya yang diketok itu hatinya Tuhan supaya dibuka. Jangan diketok manusia, gak perlu. Gimana kita menggerakkan hati Tuhan? Gimana cara kita ngetok? Apakah kita doa siang pagi malam? Itu cari. Ketok gimana? Kita ngetok gerakin hati Tuhan. Ngetok hati Tuhan itu caranya sederhana satu. Ketaatan. Ulangin sama-sama apa? Taat yang mana? Pastor kan banyak. Loh pastor kalau mau buka dari Kejadian sampai Maleaki. Kan banyak yang ditaati. Nah jawabannya ada di ayat 12. Coba buka ayat terakhir. Ini benar-benar terakhir. Ayat 12. Baca. 1, 2, 3. Segala
Sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, malah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab. Ini yang perlu ditaati. Ini yang ngetok pintunya Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ini yang disebut golden rule. Ini yang disebut sebuah peraturan emas dari Tuhan. Kamu ingin orang lain lakukan kamu seperti apa? Lakukan ke mereka dulu. Kalau kamu ingin dihargai, kamu harus. Saya kalau dengerin khotbah, saya siapapun yang khotbah, saya duduk di situ, saya dengar sungguh-sungguh. Saya nggak main handphone, saya nggak ngobrol sama kanan kiri, saya dengar. Kenapa? Karena saya ingin kalau saya yang di atas mimbar, saya juga itu prinsip. Jangan saudara nggak pernah hargain orang, berharap dihargai, nggak mungkin. Susah aminnya kalau kayak gini. Saudara ingin diberkati, siapa mau diberkati? Kalau engkau ingin diberkati, engkau harus terlebih dahulu